Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kaitannya dengan judul kami dari mata kuliah Takhrijul Hadis yang berjudul Takhrij Hadis tentang kemakmuran masjid. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Haris, kemudian dilanjutkan oleh Mas Lutfi, kemudian yang terakhir disampaikan oleh Mas Khairul Arsyad. Langsung saja untuk yang pertama kepada Mas Haris. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah klasifikasi hadis, yaitu hadis tentang memakmurkan masjid, yang berbunyi Haddatsana Ibnu Abi Umar, Haddatsana Abdullah bin Wahbin an Amru bil Haris an Darajin Abi Samh an Abil Haisam an Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum rajulan yata'ahadul masjida fashhadu lahu bil iman fa innallahu ta'ala yaqul innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus salata wa atuz zakah. Al-ayah qala Abu Isa hadza hadisun hasan gharib. Yang artinya adalah telah menceritakan kepada kami, yaitu Ibnu Abi Umar, kemudian telah menceritakan kepada kami juga Abdullah bin Wahab dari Amru bin Al-Haris, dari Darraj Abu Asah, dari Abu Al-Haitsam, dari Abu Sa'id. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat seorang laki-laki memakmurkan masjid, maka persaksikanlah untuknya dengan keimanan. Karena Allah berfirman, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Abu Isa berkata bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan gharib. Sedikit kesimpulan bahwasanya hadis ini menerangkan bahwasanya apabila ada seorang yang datang ke masjid, yaitu dengan iman, maka itu adalah salah satu bentuk keimanan dia kepada Allah, kemudian salah satu bentuk tata cara untuk memakmurkan masjid. Telah kita ketahui juga bahwasanya masjid adalah salah satu tempat yang sangat sentral bagi umat muslim. Kenapa demikian? Bahwasanya di masjidlah kita beribadah, di masjidlah kita bermuamalah dan lain sebagainya. Kemudian takhrij hadis dari hadis di atas adalah hadis ini memiliki penguat, atau hadis ini juga bisa ditemukan pada riwayat lain, yaitu yang diriwayatkan oleh pada riwayat Sunan At-Tirmidzi, yaitu nomor 3018, kemudian pada Sunan Ibnu Majah 794, kemudian diriwayatkan oleh Musnad Ahmad itu nomor 11.224 dan 11.300, dan pada Musnad Darimi yaitu pada nomor 1195. Kemudian untuk sanadnya yang pertama yaitu dari Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Adani atau Abu Abdullah
beliau adalah kalangan tabi'ul atba, kalangan tua, yaitu wafat pada tahun 243 Hijriah. Beliau hidup di Marur Rawat dan wafat di Marur Rawat juga. Yang kedua, Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Quraisy Abu Muhammad. Beliau adalah dari kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan biasa. Beliau wafat pada tahun 197 Hijriah. Beliau hidup di Maru, wafat di Maru. Yang ketiga adalah Amru bin Al-Haris bin Ya'qub Al-Ansari atau Abu Umayyah. Beliau dari kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan tua. Kemudian beliau wafat pada tahun 149 Hijriah, hidup di Maru. Kemudian yang keempat adalah Daraj bin Sam'an atau Abu As-Samah. Beliau dari kalangan tabi'in, kalangan biasa. Beliau wafat pada tahun 126 Hijriah, hidup di Maru juga. Yang kelima adalah Sulaiman bin Amru bil Abd al-Laitsi al-Atawari atau Abu al-Hitsam, yaitu beliau juga dari kalangan tabi'in, kalangan biasa. Beliau juga hidup di Maru. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid al-Khudri al-Ansari Abu Sa'id. Beliau adalah seorang sahabat, kemudian wafat pada tahun 74 Hijriah. Beliau hidup di Mekah dan wafat juga di Mekah. Selanjutnya kita masuki martabat hadis. Martabat hadis di atas yaitu thiqah. Thiqah itu seorang periwayat hadis yang terpercaya. Karena orang meriwayatkannya memiliki sifat adil, istiqomah, berakhlak yang baik, fasik, tidak fasik, dan kuat kenyataannya. Selanjutnya yaitu kualitas hadis. Menurut Abu Isa, hadis di atas adalah Hasan Gharib. Jadi maksud Hasan Gharib yaitu Hasan yang artinya bagus, yakni secara sanad. Dan Gharib adalah asing ataupun tidak dikenal. Disebabkan karena salah seorang perawinya meriwayatkan hadis tersebut seorang diri. Iktibar hadis. Hadis ini menerangkan tentang masjid yang menjadi sentral kegiatan spiritual bagi umat Islam. Masjid adalah rumah Allah yang suci dan disucikan. Pada masa kenabian, masjid tidak digunakan untuk kegiatan sholat berjamaah saja, akan tetapi juga untuk kegiatan muamalah kecuali jual beli. Masjid juga sebagai lambang persatuan dan persaudaraan umat Islam. Pada waktu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kegiatan pertama yang dilakukan adalah membangun sebuah masjid di daerah Kuba. Maka dari itu, memakmurkan masjid berarti cara kita ikut berpartisipasi dalam mengoptimalkan peran dan fungsi masjid. Aktivitas pertama yang paling utama dalam memakmurkan masjid adalah melaksanakan sholat berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah kita akan merasa dekat dengan Allah dan bisa menjalin hubungan dengan umat manusia. Kemudian yang selanjutnya dengan belajar ilmu agama seperti kajian, ngaji, belajar, dan lain sebagainya. Memasuki pada poin posisi dan urgensi masjid atau memakmurkan masjid sesuai dengan hadis di atas. Orang-orang muslim yang ikut serta memakmurkan masjid adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Tentu kita ketahui, terlebih lagi dikuatkan dengan hadis alaihi salatu wasallam yang berbunyi rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, yaitu salah satu golongan orang yang dinaungi saat tidak ada naungan adalah seorang pemuda atau seorang laki-laki yang
hatinya selalu terpaut dengan masjid. Terpaut artinya tidak hanya semata datang atau pergi, tapi ada upaya untuk memakmurkan masjid atau upaya untuk selalu membuat masjid terasa menyenangkan, terasa hidup dengan kegiatan-kegiatan yang banyak, yang positif dan yang bermanfaat. Dan posisi masjid ini tentu sangat penting sekali dan sangat pelik, terlebih ketika sebagai contoh ketika Nabi pertama kali hijrah ke Madinah, salah satu hal yang dibangun paling utama adalah binaul Masjid Quba. Itu yang pertama kali dibangun Nabi adalah Masjid Quba, karena Nabi sendiri tahu pentingnya dan merasa bahwa masjid itu tempat berkumpul, tempat mensosialkan sesuatu yang paling mudah, tempat rapat. Kalau kita sekarang rapat harus di balai, di kafe, di mana segala macam. Nah, masjid adalah tempat yang cukup mudah dan cukup ramah, dan terlebih kita setelah sholat habis kumpul banyak orang, dan itu lebih memudahkan kita sebagai umat Islam untuk selalu terkait dengan masjid. Dan tentunya memakmurkan masjid ini tidak hanya sebatas meramaikan jamaah yang sholat saja, tapi lebih dari itu bagaimana supaya banyak jamaahnya dan bermanfaat kegiatan-kegiatannya. Bermanfaat artinya ada bermacam-macam kegiatan yang seperti kajian keislaman, seperti yang membuat remaja-remaja terikat dengan masjid, atau pemberian penyuluhan tentang pentingnya itu semua. Artinya masjid tidak hanya sebagai tempat sholat yang setelah itu ditutup dan dikunci gerbangnya gitu, semoga tidak terjadi, tapi lebih kepada hal-hal yang bisa diaplikasikan di masjid tersebut sebagai bangunan yang cukup potensial untuk menguatkan ukhuwah dan menjadikan kita termasuk dari golongan lelaki yang atau orang yang hatinya terikat dengan masjid. Tentu itu dikuatkan juga oleh firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat At-Taubah ayat 18, yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, orang-orang yang memakmurkan masjid ini kan dibarengkan dengan orang-orang yang beriman, derajat orang yang beriman. Artinya orang yang memakmurkan masjid tentu orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.